Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, di perkuliahan STA 222, rancangan percobaan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya admit kita mulai saja ya. Kita biasakan on time ya. Meski terlambat beberapa saat nih ya. Oke, eh, kalau tidak salah mata kuliah ini untuk sementara kemarin saya lihat di presensi Universitas itu ada sekitar 31 mahasiswa ini yang masuk sudah 22 ya. Di grup aduh sudah mungkin sudah hampir semua nih di grup 222 ini. Oh, masih ada satu yang belum. Ini sudah 31 anggota. Oke ya. Baik, sebagaimana mata kuliah yang lain, mata kuliah rancangan percobaan ini SKS-nya 321 artinya ada praktikum. Ya, ada praktikumnya. Praktikumnya biasanya sesuai dengan jadwal setelah UTS ya. Kemudian ya untuk materi kuliah kalian bisa unduh buku saya, buku rancangan percobaan di web saya sigenugroho.id bisa ya. Terus sementara itu kemudian kalau mau kelengkapan yang lain kalian bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengannya ya. Oke. Dan karena mata kuliah ini juga untuk sementara diminta perkuliahannya secara daring ya. Kita akan menggunakan kalau pertemuannya menggunakan Zoom meeting ya. Oke. Nah, dari aspek penilaian ya, ada UTS, ada UAS, ya, ada UTS, ada UAS, ada praktikum, ada tugas ya, ada tugas, kemudian ada tugas atau PR ya. Nah, mungkin sedikit termasuk kehadiran ya, kehadiran untuk nambah-nambah nilai ya. Oke ya. Nah, bentar, saya akan coba buka RPS. Ini RPS yang dibuat sih sebenarnya ya. Oke, saya akan share screen. Ya. Bentar. Nah, ini rencana pembelajaran semesternya. Ya. Rencana pembelajaran semesternya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Sampai kalau misalnya setelah mengikuti kuliah itu harapannya apa? Mahasiswa mampu mengamati, mengenali, merumuskan masalah melalui pendekatan metode statistika yang mampu menyatakan dalam satu hipotesis. Itu capaian pembelajaran. Ya. Keterampilan khusus 1. Kemudian mampu menyusun, memilih rancangan, mengumpulkan, membangkitkan data yang efisien, ya, dan menerapkannya dalam bentuk survei, percobaan atau simulasi. Dalam hal ini bukan survei atau simulasi, tapi percobaan, karena rancangan percobaan. Kemudian mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya serta mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis dengan tepat dan jelas secara lisan. Nah, secara lisan itu maksudnya nanti biasanya kalau ini dalam bentuk kalian sudah sampai semester ke-8 menulis proposal, skripsi dan sebagainya, harus menyajikan secara lisan melalui seminar, ya, seminar proposal sampai nanti ujian skripsi.
mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah berdasarkan data dan kesimpulan analisis statistika, menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Dalam hal ini kan sebagai dasar, sebagai istilah umumnya kalian mempelajari rancangan percobaannya. Ini PP ya. Kemudian menguasai konsep dasar bidang ilmu terkait dengan statistika terapan. Nah, bisa diterapkan di mana gitu ya. Oke. Ya. Kira-kira materinya nanti bisa saya share RPS-nya itu apa ya. Saya tidak akan bicarakan detail seperti ini. Yang jelas RPS itu singkatan dari Rencana Pembelajaran Semester. Nah, di sini mampu memahami konsep dasar analisis data hasil percobaan ya. Ini jumlah pertemuannya. Kalau dua kali itu 50 menit, ini 1 SKS ya. Itu idealnya 2 kali 50 menit, 100 menit. Itu 2 SKS. Kemudian mampu menganalisis percobaan RAL, RAKL gitu ya. Nah, di sini ada kolom-kolomnya kemampuan akhir yang diharapkan nih ya. Kemudian ini bahan kajiannya, ini bentuk pembelajarannya, ceramah dan diskusi. Makanya diberi kesempatan. Ada yang kalau kalian mau bertanya silakan, ya, ceramah ya, kuliah ceramah bisa ya. Kriterianya, nah ini. Jadi kalau dalam pelajari ini sebetulnya kalau kalian berpatokan pada ini ya, dapat membedakan data hasil percobaan, misalnya dapat menyebut ulang terminologi dalam rancangan percobaan. Ini kriteria penilaiannya. Jadi artinya kalau misalnya ini dianggap sebagai suatu kisi-kisi gitu, nah soal-soalnya itu kira-kira berpacu dari sini, gitu ya. Oke, ini gambaran singkatnya nanti bisa saya share RPS-nya biar kalian bisa menggunakan sebagai pegangan kira-kira minggu kesekian itu materinya apa ya, minggu kesekian materinya apa, minggu kesekian materinya apa. Itu ini minggunya nih 5, 6, 7 artinya ya, 5, 6, 7, ini 4 dan seterusnya. Jadi kalau sampai UTS itu materinya apa, itu di sini ya. Misalnya 8 ini ujian tengah semester ya dan seterusnya. Ini RPS ya. Oke, nah berdasarkan SPS itu ya saya akan share ini kalau misalnya kalian sudah mendownload review mana nih kalau enggak, kalian sudah dapat gambar apa itu, buku apa bukan? Ya Pak, sudah dapat gambar buku. Ada buku ya? Oh, di sini di tempat saya aja yang. Nah, ini ya. Ini soalnya layar saya terlalu kecil. Nah. Ya. Maaf. Oke. Nah, bukunya ini kan bisa download sendiri, cetak sendiri ya. Oke. Baik. Nah, oke, kita mulai ya, nanti sharing PPT-nya nanti saya kasih ya. PT itu PDF-nya materinya biar kalian konsentrasi ya. Ya. Oke, kita mulai kuliahnya. Ini rancangan percobaan pertemuan pertama ya. Oke. Jadi kalau kalian nanti sudah mulai masuk menulis proposal ya, proposal penelitian, atau mungkin di semester ini juga kalian mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi sesuatu itu diteliti karena ada sebuah permasalahan ya. Ada sebuah permasalahan. Nah, jadi meneliti itu berusaha untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, jadi kalau permasalahan itu sudah tahu jawabannya, nggak perlu diteliti lagi, gitu ya. Misalnya begini, kalau kalian yang berada di kosan, yang kos nih, suatu
suatu ketika di malam hari itu terbangun ada bunyi tek 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 gitu. Nah, kemudian kalian menerka-nerka, mencoba menjawab itu suara apa? Apakah ada suara orang yang berusaha masuk atau kalau ternyata misalnya kalau dilihat dari frekuensinya begitu ada selangnya, oh ini kayaknya gentengnya bocor. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diperiksa ternyata oh ada sesuatu yang bocor, selesai, nggak perlu diteliti, ya kan? Nah itu nggak perlu diteliti, sudah selesai, jawabannya tahu kok. Ya. Nah, keingintahuan atau meneliti secara ilmiah, kalau ilmiah itu ada kaidahnya, ada tata caranya. Nah, jadi metode penelitian itu secara umum nanti mungkin yang akan kalian dapatkan mata kuliahnya itu. Untuk bidang-bidang tertentu dia punya cara-cara tertentu. Ya, punya cara-cara tertentu, maksudnya metode itu urutan penelitian, ya. Di bidang pertanian, biologi, teknik, kimia dan sebagainya, hampir semua ilmu itu ya punya spesifikasi masing-masing, ya. Ya, jadi kalau kalian baca di Gramedia metode penelitian sosial, metode penelitian bisnis, metode penelitian macam-macam, ya, macam-macam. Nah, itu sudah disesuaikan, ada kesehatan, perawatan dan sebagainya, ya. Nah, hanya saja kalau mau dibaca semua, ya perlu waktu. Jadi yang kalian pelajari itu metode penelitian secara umum, Ya, oke. Nanti kalau misalnya sudah mengambil topik tertentu, ya sesuaikan saja. Baru dipelajari lebih mendalam. Misalnya mau ke kesehatan gitu ya, nanti cari literatur atau buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian kesehatan. Ya. Jadi penelitian itu bisa dikatakan ilmiah itu karena ada hal-hal yang tertentu yang perlu diikuti. Nah, sedangkan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian itu ya bisa jadi didapatkan dari hasil suatu percobaan, ya. Ini ada sebentar, ini ada saya taruh bawah biar saya bisa nge-admit yang baru masuk belakangan, ya. Nah, yang jelas kalau dilakukan dengan sebuah percobaan itu kita harus melakukannya secara objektif. Objektif, ya, jangan subjektif, jangan, ya. Jadi harus direncanakan dengan baik secara objektif. Nah, juga ilmiahnya itu kan ada penelitian ilmiah nih, harus mengikuti prinsip-prinsip beralasan logis, artinya menggunakan logika, ya. Nah, mulai dari bagaimana mendefinisikan secara singkat apa penelitiannya, supaya tidak terjadi debat kusir. Penelitiannya mengenai misalnya saat ini misalnya gini, apa yang berkaitan dengan yang ramai itu masalah kemiskinan misalnya, kemiskinan. Apa yang banyak menjadi polemik tentang penelitian? Oh, penelitian kemiskinan atau kemiskinan misalnya. Oh, mesti batas-batas definisi kemiskinan. Oh, definisi kemiskinan menurut ini beda-beda. Nah, misalnya gitu. Atau saat ini kemiskinan menjadi suatu permasalahan bukan hanya nasional, tapi mungkin dunia, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kan itu. Harus definisikan dulu kemiskinan misalnya. Kemiskinan menurut siapa? Jangankan menurut institusi A, jangan-jangan berbeda dengan menurut institusi B, ya. Kalau misalnya sebagai contoh misalnya suatu keluarga itu dikatakan miskin misalnya kalau lantainya tidak berkeramik. Nah, tapi bisa jadi di sebuah daerah tertentu yang tren itu, yang mahal itu bukan keramik, kayu misalnya. Nah, kalau lantainya itu semuanya kayu jadi semua, bahkan lebih mahal dari keramik. Dia tidak berkeramik, ya. Apakah dia misalnya keluarga miskin, kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu
perlu definisikan secara jelas, ya. Jadi maksudnya pendefinisian singkat di situ, ya. Kemudian tujuan penelitian itu harus jelas. Ngapain? Meneliti apa? Yang mau diteliti apa? Tujuannya apa? Tujuannya misalnya mengentaskan kemiskinan, gitu. Jadi pengentasan kemiskinan kan jelas. Pengentasan itu maksudnya dari yang tadinya miskin menjadi tidak miskin, naik gitu ya. Nah, gitu. Kemudian asumsinya harus jelas. Asumsi-asumsi dalam penelitian lain misalnya, asumsi itu ya, asumsi itu kondisi tambahan. Kondisi tambahan, soalnya kalau tidak ditambahkan itu bisa jadi sebetulnya itu mempengaruhi gitu. Sebetulnya itu mempengaruhi, diasumsikan misalnya. Asumsinya bahwa apa yang kita beri, yang kita observasi itu kondisinya misalnya harus sama persis. Kalau sama persis susah ya, setidaknya sama gitu ya. Nah, gitu. Kemudian pengembangan beberapa model yang cocok. Nah, biasanya bisa lebih dari satu model. Misalnya model pengentasan kemiskinan itu bukan hanya 1, 2, mungkin ada 3, 4 dan sebagainya. Nah, yang cocok yang mana misalnya? Model untuk misalnya meningkatkan produksi padi misalnya, itu juga banyak. Yang mana yang mau dipakai gitu ya? Apakah hanya berdasarkan pemupukan saja atau misalnya ada karena kualitas dari varietasnya atau karena lokasi di mana padi itu ditanam dan sebagainya, kan bisa banyak. Nah, terus pengumpulan data yang sesuai. Nah, kalau yang masuk sesuai itu kalau misalnya penelitiannya tentang kemiskinan, ya berarti data-data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan kemiskinan, bukan data yang lain, itu maksudnya. Sesuai ya, sesuai. Atau bisa saja mempengaruhi hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ya. Teknik analisis yang benar. Jadi kalau misalnya datanya sudah dikumpulkan, ini analisisnya yang seperti apa ini? Kalau modelnya seperti ini, analisisnya bagaimana gitu ya? Nah, gitu. Nah, serta yang terakhir tentunya kalian harus bisa membuat laporan yang objektif. Laporan objektif, laporan berdasarkan data, ya, sebagaimana adanya. Data sebagaimana adanya, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat supaya begini, supaya begitu, itu nggak bagus. Itu namanya tidak objektif. Oke. Saat ini banyak penelitian itu yang artinya dari waktu ke waktu itu ada saja perubahannya, dinamis dia. Ada saja yang pertanyaan-pertanyaan baru yang harus dijawab. Bahkan penelitiannya tidak hanya satu bidang, tidak hanya ekonomi saja. Bisa saja ekonomi ada sosialnya, bisa saja ekonomi sosial ada hukumnya, ada itu ya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa penelitiannya itu sangat kompleks. Itu. Nah, yang semakin kompleks penelitian itu tentunya semakin banyak peneliti yang harus terlibat, gitu ya. Ya bisa. Kalau hanya satu bidang, satu ahli mungkin bisa. Kalau berbagai bidang, mosok yang namanya satu orang bisa ahli macam-macam, ya kan nggak mungkin. Ya, oke. Kita lihat bahwa data penelitian itu bisa bersumber dari beberapa hal. Ya, yang pertama melalui sebuah percobaan, ya, melalui sebuah eksperimen. Nah, jadi penelitian yang seperti ini itu menggunakan pendekatan model. Model misalnya model produksi. Jadi ada fungsi produksi dalam ekonomi, fungsi produksi bahwa output, bahwa hasil itu merupakan fungsi dari modal, fungsi dari tenaga kerja misalnya. Ya, atau kalau di bidang pendidikan bahwa hasil atau kinerja siswa yang dicerminkan dengan indeks prestasi itu cerminan dari itu bisa digantikan dengan penyebabnya adalah gitu ya. Bisa kemampuan dia sendiri kan gitu kan.
bisa kondisi lingkungan di mana dia belajar, bisa kondisi keluarga, bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Nah, macam-macamnya, bisa macam-macamnya itu kalian harus cari. Kalau sekarang, zaman sekarang lebih enak, ada Google, ada macam-macam, kalian bisa mencari, tinggal ketikkan sesuai dengan pernyataannya. Kalau orang sudah mengupload di internet, pasti akan keluar. Tidak seperti zaman saya dulu, nggak ada internet, belum ada internet, ya. Jadi percobaan. Jadi artinya untuk mendapatkan data, peneliti harus melakukan percobaan, ya. Nah, percobaan. Yang kedua, selain percobaan, oke, survei, ya. Kalau survei itu artinya data itu sudah ada di lapangan. Data itu sudah ada di lapangan, ya. Hanya kita perlu mengambil datanya melalui minum dulu. Melalui sebuah perangkat atau instrumen yang namanya kuesioner. Jadi kuesioner, ya. Di kuesioner itu ada deretan atau list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban baik oleh responden atau kalau data itu diperoleh langsung, ya dari data sendiri, pokoknya melalui sebuah kuesioner, ya. Nah, itu survei, ya. Nah, biasanya survei itu melalui sampling. Nah, kalau sampling itu berarti hanya mengambil sebagian dari populasi. Kalau mengambil seluruh populasi namanya sensus. Jadi sensus itu survei kalau yang diamati semua populasi, ya. Variabel yang diamati ya tergantung tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya mengamati apa? Kalau hanya mencari hubungan, misalnya output atau hasil produksi, ya, merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal, yang ditanya cuma 3 hal itu. Berapa produksinya? Ya, berapa modal yang digunakan untuk memproduksi itu? Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi? Cuman gitu aja. Jadi tetap saja sesuai dengan tujuan, gitu, ya. Nah, umumnya orang membahas 2 ini. Jadi mendapatkan data itu cuma 2, percobaan sama survei. Nah, saya tambahkan yang ketiga itu simulasi. Kenapa saya tambahkan simulasi? Karena begini, kalau kita ingin mengevaluasi hanya berdasarkan satu gugus data, ya, satu himpunan data begitu, itu bisa jadi belum bisa mencerminkan apa yang ingin kita pelajari. Andai kan begini, kalian tahu yang namanya pencilan, outlier gitu, ya, outlier. Pencilan, bahasa Inggrisnya outlier. Sebuah data dikatakan merupakan suatu pencilan kalau data tersebut itu berada nilainya jauh berbeda dengan yang lainnya. Nah, jauh berbedanya itu seperti apa? Nah, seberapa jauh berbedanya, ya kan? Nah, kalau itu hanya menggunakan satu gugus data saja, satu himpunan data saja, selesai. Belum bisa menggambarkan. Nah, oleh karenanya gugus datanya diulang-ulang, dibangkitkan sendiri, ya. Dengan apa? Dengan cara simulasi. Kalian sudah belajar simulasi statistik, ya. Jadi jadi kalau simulasi statistik, bagaimana kita simulasikan, termasuk membangkitkan data, ya, melalui simulasi. Ada data dari distribusi normal, data dari distribusi yang kontinu yang lain, atau bahkan data dari distribusi yang diskrit sifatnya. Jadi sekali lagi ada 3, ya, untuk mendapatkan data: percobaan, melalui survei atau sampling, melalui simulasi. Oke. Nah, sekarang penelitian dengan percobaan. Nah, penelitian eksperimental, ya, bahwa percobaan itu
percobaan yang kita lakukan itu atau eksperimen yang kita lakukan itu tentunya digunakan tadi untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan informasi. Sebetulnya kalau informasi itu data yang sudah diproses, data yang sudah diolah, ya. Data yang sudah diolah itu informasi. Informasi menjadi data lagi. Jadi gitu. Dan informasi data gitu ya. Data informasi. Ya. Jadi yang berkaitan dengan populasi, ya. Nah, informasi tersebut untuk apa? Ya. Yang pertama tentunya untuk inferensi. Untuk inferensi tentang parameter populasi itu sendiri. Kalau kita bicara statistik parametrik, namanya parametrik ya, bahwa kalau statistik parametrik itu untuk variabel univariat ya, univariat. Kita belajar univariat dulu, yaitu ada 4 distribusi utama, yaitu normal, ya, normal, chi kuadrat, t dan f, normal, chi kuadrat, t dan f. Makanya dalam statistik parametrik tampil distribusi yang disediakan cukup 4 itu. Ya, jadi normal punya parameter. Parameter apa? Parameter itu apa? Parameter itu sesuatu yang mencirikan populasi. Bahwa normal itu dicirikan oleh 2 parameter. Yang pertama parameter rata-rata, ya, di mana normal itu berpusat, dan yang kedua parameter varian, bagaimana data itu menyebar. Ya, ada parameter rata-rata populasi yang disingkat dengan mu, dan parameter varian populasi yang disingkat dengan sigma kuadrat, notasinya. Ya, kita karena umumnya data populasi itu tidak kita ketahui, ya, saking besarnya begitu. Kita sementara tidak mengatakan pakai big data dulu ya, pakai yang klasik dulu. Jadi karena data populasi itu besar ukurannya, umumnya besar ukurannya, kadang kita tidak bisa memperoleh nilai yang sebenarnya tentang rata-rata dan varian dari sebuah variabel tertentu. Saya berikan teladan begini. Kalau kita bicara, oke lah populasinya misalnya pegawai Pemda provinsi lah, provinsi mana terserah. Nah, kalau variabel yang ditanyakan adalah berapa gaji mereka, bisa. Karena di komputer mereka ada data gaji. Ya kan? Gaji pegawai. Berapa rata-rata gaji pegawai Pemda provinsi X misalnya, bisa ditanyakan langsung ke bagian keuangan. Tetapi bagaimana dengan misalnya kalau kita ingin mengetahui berapa rata-rata pengeluaran bulanan untuk biaya pendidikan keluarganya, biaya pendidikan anaknya dan sebagainya. Nggak ada di komputer mereka. Ya. Terpaksa kita harus nanya satu persatu kan gitu. Nah, apakah hal seperti itu dapat dilakukan dengan mudah? Belum tentu. Walaupun nomor HP yang bersangkutan itu ada, kita kirim pesan sama mereka, belum tentu mereka mau jawab. Belum tentu mereka bisa jawab. Ya. Nah, jadi tidak akan dapatkan, belum tentu akan memperoleh nilai yang sebenarnya. Oleh karenanya perlu inferensi. Ya. Perlu estimasi. Yang pertama yang berkaitan dengan estimasi. Ya. Yang kedua berkaitan dengan pengujian hipotesis. Ya. Nah, dalam pengujian hipotesis tidak hanya berhenti di sana, ya. Jadi inferensi itu mencakup 2. Yang pertama estimasi parameter, yang kedua pengujian hipotesis parameter. Nah, ini manfaat informasi yang berikutnya itu membuat keputusan tentang hipotesis yang telah dibuat. Oke, hipotesisnya biasanya kalau kita bicara hipotesis statistik itu ada nanti akan diulang lagi apa itu hipotesis dan sebagainya, ya. Dan tentunya manfaat penelitian seperti ini adalah digunakan untuk merencanakan riset berikutnya. Nah, maksudnya biasanya kalau misalnya dalam sebuah penelitian itu kan ada kadang-kadang
ada selama yang peneliti itu meneliti dan mengolah datanya, mendapatkan hasil dan sebagainya, muncul pertanyaan baru, muncul permasalahan baru, yang kadang kalau dia berhenti di situ bukan sebagai peneliti, dia munculkan open problem. Jadi masalah itu bagaimana kalau seperti ini, itu bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Ya. Kenapa percobaan itu perlu dirancang? Ya, tentunya biar tidak asal-asalan. Ya, itu kalau bahasa umumnya ya, biar tidak asal-asalan. Nah, tetapi kalau bahasa ilmiahnya itu masalah efisiensi. Jadi aspek utama kita perlu bisa merancang sebuah percobaan itu supaya efisien. Apa yang dimaksud efisien di sini? Efisien di sini itu artinya biaya yang kita keluarkan itu sesedikit mungkin. Tetapi informasi yang kita peroleh itu banyak, sebanyak-banyaknya. Itu ya. Cara mengukurnya, sumber daya yang digunakan. Ya. Sumber daya yang digunakan, tadi itu, waktunya sedikit, banyak digunakan tidak banyak, itu kan, jadi sumber daya yang digunakan itu sedikit mungkin. Ya. Nah, kalau merancangnya kurang bagus, atau asal-asalan, tadi saya berikan ilustrasinya, bisa jadi hasilnya itu atau informasi yang kita peroleh itu tidak relevan, ya. Tidak sesuai yang diharapkan, gitu. Ya. Nah, dalam banyak hal, kadang rancangan yang optimal itu kalau secara umum kan bisa maksimal, bisa minimal ya, optimal, bagus ya. Sulit didapatkan atau tidak khas ya. Nah, jadi rancangannya itu tergantung si peneliti. Ya, gitu. Misalnya untuk meningkatkan hasil sebuah di bidang pertanian misalnya, untuk meningkatkan produksi, apa yang mau dipakai di sana? Apakah masalah varietas, kita mencari varietas yang mana yang bagus? Atau kalau dengan varietas yang sama nih, kita bicara pemupukannya saja, jadi dipupuk berapakah supaya hasilnya maksimal? Dan banyak pertanyaan di situ. Oleh karenanya, ini makanya peneliti sebaiknya harus punya latar belakang yang cukup dalam hal rancangan percobaan, gitu ya. Nah, sehingga yang tadi itu tujuan akhir bahwa rancangannya harus seefisien mungkin. Ya. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan percobaan itu? Langkah pertama, ya, itu merumuskan tentang apa yang akan diteliti. Ya. Jadi karena penelitian itu diharapkan menghasilkan sebuah jawaban dari suatu permasalahan, ya. Jadi di sini perlu menulis secara singkat masalah apa yang harus dijawab dan tujuan penelitiannya itu apa. Ya. Peneliti mau mempelajari apa? Apakah hubungan sebab akibat, itu ya. Misalnya tadi yang saya utarakan, misalnya apakah bagaimana produksi itu dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Bagaimana produktivitas beda ya, kalau kita bicara produksi itu total. Satuan ton atau kilogram atau kuintal dan sebagainya. Tapi kalau produktivitas itu satuan berat per satuan luas. Jadi misalnya ton per hektar, itu produktivitas. Ya. Oke. Jadi apa yang ingin dipelajari dan bagaimana kita harus melakukannya. Yang kedua, memilih faktor-faktor yang akan digunakan. Nah, tadi itu, apakah bicara misalnya dalam hal untuk meningkatkan hasil padi, apakah kita bicara membahas masalah faktor itu dari segi varietasnya,
apakah faktor itu dari segi tanah di mana padi itu ditanam? Kan bisa aja beda. Jenis tanahnya beda, bisa beda. Atau bicara masalah pupuk yang digunakan pada tempat cair, konsentrasinya berapa, dan sebagainya. Itu faktor. Ya, itu faktor. Jadi, memilih faktor yang mana yang akan digunakan. Ya, tergantung, sekali lagi, tergantung permasalahan dan tujuan. Berikutnya, memilih variabel yang diukur. Beda ya, faktor sama variabel. Ya, variabel vary itu bisa bermacam-macam, bisa bervariasi. Able dapat bervariasi. Variabel, misalnya variabel yang diukur kalau untuk misalnya penelitian pertanian misalnya. Ada tanaman itu ada masa vegetatif. Ya, vegetatif itu masa pertumbuhan, belum menghasilkan. Ada masa generatif. Nah, jadi kalau vegetatif itu biasanya bagaimanakah daunnya? Daunnya apakah banyaknya daun, apakah ukuran daunnya, kan, panjang daun, lebar daun dan sebagainya. Kalau kita punya tanaman bandingkan tanaman satunya subur kan, satunya kurus kan misalnya. Oh, daunnya bagus nih, selain banyak juga rimbun misalnya gitu kan. Nah, itu variabel. Tinggi tanamannya ya. Misalnya kalau sudah sampai ke generatif misalnya ya. Misalnya kalau kita meneliti yang berkaitan dengan jagung misalnya, jagung, ukuran tongkolnya itu, panjang tongkolnya berapa, banyak baris keliling gitu ya untuk gigi-gigi jagungnya itu berapa dan sebagainya, itu generatif. Jadi ukuran-ukuran dari variabel vegetatif itu pertumbuhannya generatif yang kaitannya dengan produksi ya gitu. Nah, jadi variabel. Nah, menentukan ruang lingkup inferensial. Misalnya kalau tadi inferensial itu misalnya kita berkaitan dengan rata-rata, apakah yang kita uji itu rata-ratanya rata-rata dari varietas A, B, C sama atau varian A, B, C berbeda gitu ya. Nah, kita bisa melakukan inferensi yang berkaitan dengan parameter yang ada. Atau mungkin kombinasi linear dari rata-ratanya gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan rata-rata dan varian. Dan gugus populasi itu bisa melibatkan semua faktor yang digunakan atau sebagian saja. Nah, bagaimana langkah merancangnya? Yang pertama, memilih materi percobaan. Di sini jenis dan jumlah materi itu tergantung dari tadi ya. Tujuan penelitiannya apa, faktornya apa, ruang lingkupnya apa, dana penelitiannya berapa, ketersediaannya, bahannya tersedia apa enggak, dan sebagainya. Kalian harus memperhatikan ini ya. Kalau misalnya nanti bekerja di lembaga penelitian sebagai peneliti, kita kan nggak tahu nasib kalian nanti seperti apa. Apakah ini bicara secara umum ya. Jadi kalau mau meneliti itu tergantung dana penelitiannya berapa. Maunya banyak faktor yang terlibat, ya, faktor yang mau digunakan dalam penelitian, ya. Tapi dananya nggak ada, jadi kendala juga, gitu ya. Maunya pakai varietas yang paling bagus, gitu. Ternyata pada saat mau penelitian tidak tersedia di sekitar kita, harus pesan jauh di sana kan gitu kan. Nah itu juga perlu pertimbangan. Memilih rancangan percobaan. Nah, yang disebut dengan rancangan percobaan ini ada kaitannya dengan kondisi lapangan. Yang dimaksud kondisi lapangan itu kondisi dari unit-unit yang akan dikenai perlakuan. Nah, apakah terminologi ini nanti kita bicarakan setelah ini, ya. Jadi bagaimana kondisi lapangannya, apakah seragam semua gitu ya. Kalau seragam persis nggak bisa ya.
Seragam persis nggak bisa. Karena gini, there is no statistic without variant. Jadi tak ada statistik itu kalau nggak ada varian. Jadi kalau semua data di dunia ini seragam, tidak perlu statistik. Seragam semua kok, buat apa? Statistik itu ada karena ada keberagaman data. Nggak ada di dunia ini yang sama persis. Ya, nah itu pasti beda. Ya. Oke, jadi terminologi dari satuan percobaan, faktor dan sebagainya itu habis ini. Jadi memilih rancangan, apakah kalau pilih, kalau nanti bisa disebut belakangan ya, apakah rancangannya atau lengkap, rancangannya kelompok, rancangannya persegi Latin dan sebagainya, itu ya. Nah, yang terakhir memformulasikan model. Jadi terakhir dari langkah merancang loh ya. Modelnya seperti apa ini? Ya, model statistik. Model statistik. Oke. Yang dimaksud dengan model itu adalah kalau kita membuat model itu kita ingin meniru keadaan yang sesungguhnya. Jadi model itu sebuah tiruan dari keadaan yang sesungguhnya, itu model. Ya. Model matematik. Ada model matematik yang dituliskan dengan rumus-rumus. Model statistik dituliskan dengan rumus-rumus juga. Model ikonik itu kalau kalian waktu dulu masih kecil, kalau yang perempuan main boneka, yang laki-laki main mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan itu representasi dari mobil yang sesungguhnya. Itu model ikonik. Ya, model ikonik. Model tabot misalnya, tabot besar mau dijual nggak laku, yang dijual kecil, ya kan? Itu model. Nah, jadi gitu. Mendekati, kita ingin meniru keadaan yang sesungguhnya, itu model. Bedanya model matematik dan model statistik ya adalah kalau model statistik itu ada unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian itu yang disebut dengan galat. Ada orang menyebutnya galat, ada orang menyebutnya error, ada orang menyebutnya dalam ekonometrika menyebutnya residu, ada yang menyebutnya white noise. Sama. White noise itu dalam terminologi time series, dalam analisis derat waktu namanya white noise. Itu error, ya, error itu. Oke? Sama aja itu galat juga. Hanya terminologinya atau istilahnya itu kalau muncul di time series white noise, muncul dalam regresi error, galat dan sebagainya. Dalam modelan percobaan galat juga gitu ya. Dalam ekonometrik menggunakannya disturban, pengganggu gitu ya. Gitu. Jadi banyak istilah. Error, disturban, residu, galat, white noise, ya pokoknya itu error ya. Nah, tentunya kalau dalam membuat model itu error itu harus sekecil-kecilnya, kan begitu. Harus sekecil-kecilnya. Kalau model matematik nggak punya error. Contohnya misalnya, bagaimana hubungan antara Celsius dan Reaumur, misalnya. Celsius dan Reaumur, atau Celsius dan Fahrenheit. Kalau misalnya derajat Celsiusnya X, derajat Fahrenheitnya 9/5X plus 32, nggak ada error. Ya, rumus gerakan peluru, berapa tinggi, berapa titik tertinggi kalau kita menembakkan sebuah peluru dengan kecepatan sekian, sudut mendatarnya sekian, kan ada rumusnya, nggak ada errornya. Itu model matematik, ya. Rumus benda jatuh misalnya, VT plus setengah GT kuadrat. Nah, kan nggak ada errornya. Itu rumus matematik. Model-model matematik. Jadi model statistik, bedanya dengan model matematik, model statistik ada komponen paling belakang itu error. Ya. Atau white noise, atau residu, atau disturban, atau galat. Ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya. Nah, langkah terakhir ini yang berkaitan dengan menganalisis data percobaan. Nah, tentunya data itu kita kumpulkan dulu. Ya, data itu kita kumpulkan. Entah melalui pengamatan langsung, ya. Nah, kalau kita sebagai peneliti
kalau kita sebagai peneliti. Nanti ini terminologi ini pasti akan muncul, harusnya muncul dalam metodologi penelitian. Kalau kita yang mendapatkan data itu sendiri, data tersebut kita sebut dengan data primer. Kalau data yang kita pakai itu dari orang lain, data sekunder, gitu ya. Data primer, sekunder, mungkin ada tersier dan sebagainya. Kita minta data orang lain, yang orang lain itu minta data orang lain lagi ya, data tersier, gitu ya. Nah, oke. Jadi dalam hal ini data yang kita peroleh dari percobaan, ya. Nah, data ini harus dihitung dengan benar, kemudian pencatatannya juga benar, tidak asal-asalan. Nah, kalau untuk meyakinkan lagi perlu verifikasi angkanya ini, apalagi kalau nyatetnya pakai tangan kita antara 0 dan 8 yang nggak bisa dibedakan, antara 6 dan 9 kadang-kadang terbalik, atau 7 dan 1 kan itu ya. Nah, itu harus hati-hati dalam pengumpulan data. Collecting data itu data lapangan. Misalnya temannya mengukurkan kan, misalnya ini 26,7. Kadang-kadang kalau kita yang mencatat itu meleng dikit, nggak konsentrasi, berapa? Nanya lagi. Kadang-kadang yang ngukur tuh lama-lama juga jengkel juga kan, nah gitu. Ya, jadi harus kerjasama dengan baik. Ya. Kemudian menganalisis data. Nah, sekali lagi, yang namanya menganalisis itu tadi tergantung model yang dipakai, apakah rancangan lengkap atau rancangan kelompok atau percobaannya berfaktor, adakah ini pengaruh tersarang dan sebagainya ya. Nah, ini yang nanti juga menjadi topik utama di model dalam rancangan percobaan ini ya. Oke. Semakin kompleks, semakin besar ukuran, mungkin kita memerlukan alat yang semakin bagus, pakai komputer gitu ya. Soalnya kalau pakai kalkulator begini, nanti yang kita tulis itu sudah terjadi kesalahan dalam hal pembulatan, ya kan? Bulatan gitu. Jadi dalam hal ini penggunaan komputer sangat diharapkan, gitu ya. Saya berharap bahwa kalian tidak hanya bisa menggunakan paket aplikasi saja, tapi bisa menganalisis tahap demi tahap. Ya, istilah saya itu otomatis tapi manual. Otomatis artinya dibantu dengan komputer. Misalnya dalam perhitungannya itu menggunakan Excel ya. Tapi bisa terus tahapannya nanti bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi dengan hasilnya kalau kita menggunakan paket aplikasi. Karena paket aplikasi itu hanya menghasilkan nilai akhir saja, tanpa kalian tahu prosesnya seperti apa. Nah, saya berharap bahwa kalian juga harus tahu prosesnya, ya. Tidak hanya mengetahui hasil akhir yang disampaikan oleh SAS atau SPSS atau R atau apa dan sebagainya. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dengan menginterpretasikan. Bagaimana menarik kesimpulan dari hasil, kalau hasil penelitian, kalau hasil analisis itu kan dalam paket aplikasi kan hanya angka-angka saja. Nah, dari angka-angka itu kalian harus tahu bagaimana membacanya, bagaimana mengartikan maksud dari angka-angka itu, ya. Kemudian harus bisa menyajikan secara jelas, objektif ya, dan tentunya yang ada kaitannya dengan percobaan itu. Oke? Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, mulai dari sini, ini adalah terminologi. Terminologi itu semacam definisi ya, semacam definisi atau pengertian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran mata kuliah rancangan percobaan. Ya. Nah, apa itu percobaan? Misalnya, ya percobaan itu merupakan suatu penelaahan ilmiah yang terencana, artinya memang direncanakan, ya, untuk meneliti mengenai satu atau lebih populasi.
satu atau lebih populasi. Kalau misalnya banyak populasi juga boleh. Artinya tidak harus satu populasi. Karena sebetulnya satu perlakuan itu juga mendefinisikan satu populasi. Nah, ini apa itu perlakuan? Kondisi yang mencirikan suatu populasi. Itu perlakuan. Perlakuannya apa? Oh, perlakuannya misalnya pemupukan. Ya. Pupuk apa? Pupuk misalnya nitrogen, misalnya gitu ya. Pupuk nitrogen N gitu. Nah, itu perlakuannya. Jadi setiap perlakuan secara khas mendefinisikan suatu populasi. Oke. Maksudnya begini. Yang paling simpel begini, Anda dua petakan lahan padi ya, dua jenis percobaan ya. Satunya tidak dipupuk, satunya dipupuk. Kan kita ingin melihat apakah pemupukan itu lebih bagus hasil dalam hal hasil daripada tidak dipupuk. Gitu. Itu sudah percobaan, tapi sederhana sekali ya. Jadi itu perlakuan. Yang mana yang mau dipupuk sebelah kiri, sebelah kanan, terserah. Sesuai dengan pengacakan, di mana pengacakan itu menghasilkan, oke, kiri yang dipupuk, berarti kiri yang dipupuk, atau kanan yang dipupuk, kanan yang dipupuk. Dalam artian, sebelum dipupuk itu diberikan, itu kondisinya harus seragam dulu. Itu ya, kondisinya seragam, tanda petik seragam. Seragam persis, tidak mungkin. Tapi kita dalam asumsi tanda petik seragam itu mendekati seragam, ya. Oke. Jadi sudah ada dua terminologi, percobaan, perlakuan. Jadi kalau saya tanya apa itu percobaan, jawabnya itu. Apa itu perlakuan itu, ya. Sesuatu yang diberikan, misalnya perlakuan itu ya, sesuatu yang diberikan untuk diamati responnya, itu perlakuan. Perlakuan standar atau perlakuan baku itu disebut dengan kontrol, ya. Tadi misalnya satunya tidak dipupuk, satunya dipupuk, yang tidak dipupuk itu kontrol. Karena kita ingin melihat yang dipupuk seperti apa. Nah, jadi yang tidak diberikan dosis itu yang kontrol. Atau begini, kontrol itu bisa begini, misalnya dalam hal farmasi misalnya. Katakanlah X itu obat yang selama ini digunakan kalau mau demam. Itu sudah lazim. X adalah obat yang dianjurkan oleh ID misalnya untuk mengatasi sebelum demam berat terjadi. Nah, kemudian ada pabrik farmasi membuat obat baru namanya Y. Nah, X itu sebagai kontrol atau sering disebut dengan placebo. Ya, placebo. Kalau kalian dengar placebo itu obat standar. Ya, obat standar kontrol. Nah, yang baru ini apakah lebih bagus apa enggak tergantung efektivitas tadi. Sebuah obat dikatakan lebih bagus kalau bisa menandingi obat yang sudah ada, kan begitu. Sama aja pupuk juga begitu. Ya. Nah, itu prinsip dari percobaan. Berikutnya, terminologi berikutnya adalah faktor. Jadi faktor itu sebagai pengganti dari istilah kumpulan perlakuan. Jadi aspek yang dipelajari dalam suatu percobaan tunggal itu disebut faktor. Misalnya kalau kita ingin mempelajari berbagai varietas ini terhadap hasil, terhadap produksi. Jadi faktornya adalah varietas. Ada varietas A, B, C, D, E, misalnya varietas unggul tahan wereng. Sekarang kalian jarang dengar lagi apa itu wereng ya, talam. Ya, jadi berbagai varietas itu disebut dengan faktor. Ya, faktor itu aspek yang dipelajari. Kalau misalnya penelitiannya bukan hanya melibatkan varietas, tapi juga menggunakan berbagai pemupukan, itu, maka faktornya varietas dan pemupukan. Ya, kan pupuknya bukan hanya satu jenis, pupuknya bukan hanya satu dosis, gitu ya. Nah itu faktor ya. Jadi faktor itu kumpulan dari
beberapa perlakuan sejenis. Oke. Nah, sedangkan kategori yang berbeda dalam suatu faktor itu disebut taraf. Misalnya tadi varietasnya ada 5 yang dipakai, A, B, C, D, E, maka tarafnya 5. Taraf dari perlakuan varietas itu 5. Kalau pemupukannya menggunakan 5 macam konsentrasi atau 4 macam konsentrasi, misalnya tanpa dipupuk gitu ya, 0. Kemudian 10 atau 5 kuintal per hektar, 5, 10 kuintal per hektar, 10, itu kodenya. Itu beda, itu taraf. Jadi tarafnya ada berapa? 3. Tarafnya ada berapa? 3 itu 3 kategori dalam sebuah faktor. Ya. Oke, berikutnya. Satuan percobaan. Nah, unit atau bagian yang paling kecil yang diberikan perlakuan tunggal itu adalah satuan percobaan. Asalkan ya, 2 unit yang sama dapat diberikan perlakuan yang berbeda. Tadi yang paling sederhana tadi, ada petaan. Ini petaan misalnya ukurannya nggak usah besar-besar lah, 3x4. Lahan 3x4 yang sudah ditumbuhi benih padi. Ya. Yang sudah ditumbuhi benih padi, ukurannya 3x4. Nah, petaan 3x4 ini yang disebut dengan satuan percobaan. Nah, kan ada 2 tadi, kiri apa kanan misalnya gitu ya. Yang mana yang diberi perlakuan? Ya, perlakuan itu bisa, pembukaan itu bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Makanya disebut asalkan 2 unit yang sama dapat diberikan perlakuan yang berbeda. Mau yang kiri yang diberi perlakuan, mau yang tidak, yang kanan diberi perlakuan tidak masalah. Tergantung randomisasi, tergantung pengacakan. Itu ya. Itu satuan percobaan. Jadi satuan percobaan itu apa? Harus seperti itu? Enggak. Misalnya dalam polybag. Poli tahu ya? Polyvinyl bag, kantong plastik itu. Atau misalnya yang lain, kalau percobaannya dengan manusia ya bisa. Bagian dari manusia, unit percobaannya bisa juga. Bagian dari sebuah mobil bisa juga, misalnya mobil ya, bukan truk, mobil beroda 4, kan bisa saja misalnya yang dikenai percobaan itu ban sebelah kiri belakang. Nah, semua harus sebelah kiri belakang. Nah, karena apa? Kiri belakang, kiri depan, kanan belakang. Keempat lokasi itu bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kiri belakang semua. Kanan belakang semua. Gitu. Kanan depan semua. Gitu. Satuan percobaan. Atau bisa juga satuan percobaan itu satu kelas. Gitu. Atau satu kandang ayam, bisa. Nah, yang kandangnya kan bisa dibagi-bagi di petaan kandang ayam itu bisa satu petaan kandang misalnya isi 10 anak ayam kecil misalnya gitu ya. Nah, 10 anak ayam kecil dalam satu kotak kandang itu satu unit percobaan, satu satuan percobaan. Bukan per ayamnya loh ya. Makanya definisi satuan percobaannya harus jelas. Apakah per ayam, apakah per kumpulan anak ayam, dan sebagainya. Yang jelas, bagian atau unit yang terkecil yang diberikan perlakuan tunggal. Jadi kalau ayam kan misalnya, anak ayam 10 ekor itu diberi makan gitu. Nah, jadi nanti misalnya kalau kita mau lihat pertambahan berat, ya pertambahan berat dari 10 anak ayam itu gitu. Bukan hanya 1-2 gitu. Oke, setelah itu satuan respon. Nah, satuan respon. Nah, kebetulan tadi terakhir saya gunakan misalnya anak ayam tadi ya. Kalau anak ayamnya itu misalnya 10, kita mau analisisnya per anak ayam, bukan per 10 anak ayam, maka kita punya apa yang disebut dengan satuan respon. Satuan respon itu karena satu satuan percobaan itu diamati beberapa kali. Bagian dari satuan percobaan itu yang diamati. Atau misalnya dalam hal petaan
lahan 3x4 yang diisi tanaman jagung. Nah, bagaimana kalau kita mengukur tinggi tanaman jagung? Ya kan? Nah, kan harus diwakili itu. Nah, cara menganalisisnya, satuan percobaannya apa? Apakah kita menggunakan rata-rata per petaan itu atau menggunakan satuan percobaan, satuan respon itu. Jadi dalam petaan itu diamati beberapa kali sebagai apa yang disebut dengan satuan respon. Tapi yang terakhir ini jarang digunakan karena biasanya pengamatan itu berhenti di satuan percobaan. Kalau satu satuan percobaan itu diamati sekali, maka tidak ada satuan respon. Ya, oke. Yang lain, ANOVA. Jadi kalian sering, atau mungkin pernah dengar, pernah tahu yang namanya ANOVA. Terminologi ini sering digunakan, analysis of variant. Analysis of variant, jadi analisis keragaman. Jadi di sini saya definisikan bagi pembagian, jadi proses divisi, proses pembagian dari total keragaman pengamatan percobaan itu. Jadi kalau dalam model itu apa yang diamati sebagai respon, jadi variabel respon itu variannya dipecah-pecah menjadi, ya. Yang pertama, varian yang dikendalikan oleh si peneliti. Ya, ada varian model ya. Dan yang kedua, nah kan ada tuh bagian yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti yang disebut dengan galan. Jadi, apa yang diamati sebagai respon itu merupakan fungsi dari apa yang dikerjakan, apa yang bagian dari perlakuan yang dilakukan, yang ditambahkan oleh si peneliti. Plus di luar sana, di luar kendali peneliti gitu. Dari kendali peneliti itu yang disebut dengan error, ya. Jadi proses pembagian itu disebut dengan ANOVA. Nah, secara umum tadi bahwa apa yang kita amati itu merupakan fungsi dari model plus galat. Nah, model dikatakan signifikan apabila galatnya kecil. Begitu. Kalau modelnya kecil, jauh lebih kecil daripada galatnya, model itu tidak signifikan, gitu ya. Jadi varian keragaman dari galat itu kalau kecil akan membuat modelnya signifikan. Ya, signifikan itu artinya modelnya mendekati keadaan yang sesungguhnya. Ya, modelnya mendekati keadaan yang sesungguhnya. Oke. Nah, sudah kita sebut-sebut galat tadi ya. Galat atau kesalahan. Galat itu ada galat percobaan. Di mana di sini galat percobaan itu, ya, yang sering disebut dengan experimental error itu adalah sesuatu yang digunakan kalau dalam ANOVA itu digunakan untuk mengukur keberagaman populasi, ya. Yaitu mengukur keberagaman karena adanya apa, sumber keberagaman yang tak terhitung tadi, galat tadi. Di luar kendali peneliti, itu galat atau kesalahan. Ya. Kita sudah berusaha membuat yang lain itu seseragam mungkin. Yang lain itu asumsi. Kita sudah berasumsi itu berusaha membuat selain varietas, misalnya, selain pemupukan itu tidak mempengaruhi hasil. Misalnya iklim atau cuaca di sekitar percobaan, nah gitu ya, atau hal-hal yang lain yang membuat penelitian ini gagal. Nah, hati-hati kalau yang berkaitan dengan misalnya mikroorganisme dan sebagainya, itu bisa membuat kontaminasi dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, nggak sesuai teori, dan itu bisa dianggap gagal. Ya, nah, jadi gitu. Nah, apa yang menyebabkan atau penyebab terjadinya galat percobaan yang bisa jadi besar? Ya, yang pertama perbedaan sifat alami. Padahal kita sudah berusaha membuat satuan percobaan itu semungkin mungkin, tapi tetap saja. Ya, karena perbedaan alami. Ya. Yang kedua, ya,
kurang keseragaman dalam pengulangan percobaan. Kurang keseragaman. Ya, kita walaupun sudah hati-hati, tetap saja bisa jadi nggak seragam ya, dalam pengulangan. Nah, nanti apa itu ulangan di belakang ini? Padahal sudah kita sebutkan duluan ya. Bisa jadi unsur lain. Ya, bisa jadi unsur lain. Unsur pokoknya yang kita tidak bisa sebutkan dalam sumber keragaman dari penelitian itu. Ya. Oke, nah ulangan nih. Tadi kan disebut di atasnya tuh. Apa itu ulangan? Ya. Jadi kalau satuan percobaan di mana tiap perlakuan itu muncul ini minimal 1 kali, itu disebut ulangan. Kalau 1 kali ya ulangannya cuma 1. Kalau 2 kali 2 ya ulangannya 2. 10 ulangannya 10. Ya. Nah, ulangan itu apa? Ulangan itu sebetulnya digunakan untuk menghitung dalam percobaan. Kalau semua perlakuan ulangannya 1 semua, nggak ada ulangan, nah kalau percobaannya nggak bisa dihitung. Kalau percobaannya nggak bisa dihitung. Jadi ulangan di sini diperlukan untuk menghitung dalam percobaan. Berikutnya, hipotesis statistik. Hipotesis hipo itu lemah. Tesis itu pernyataan. Jadi hipotesis itu suatu pernyataan yang lemah. Makanya perlu dibuktikan. Perlu diuji. Statistika, yang kalian pelajari itu. Kalau hipotesis statistika, hipotesis atau pernyataan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan statistik. Dengan parameter populasi. Ya. Bisa fungsi peluang, bisa rata-rata, bisa varian, bisa hubungan antar 2 variabel, korelasi misalnya. Bisa pengaruh, bisa pengaruh. Kalau dalam regresi pengaruh ya, beta itu kan. Nah itu parameter populasi. Nah, banyak. Jadi kapan kalau kita bicara secara umum ya, kapan sebuah penelitian itu ada hipotesisnya? Nah, sebuah penelitian itu ada hipotesisnya kalau yang pertama penelitian itu ada kaitannya dengan pertumbuhan, ada kaitannya dengan pengaruh atau hubungan kausal sebab akibat, atau hubungan korelasional, atau seperti itu. Pokoknya yang ada kaitannya dengan parameter, ya, populasi misalnya. Kita ingin tahu lebih dalam dari itu. Tapi kalau misalnya hanya mendeskripsikan, nggak perlu. Misalnya penelitian-penelitian deskriptif, tidak perlu. Misalkan ada ditemukan baru varietas Rafflesia seluma misalnya. Belum ada deskripsinya. Jadi orang mendeskripsikan, varietas bunga Rafflesia seluma itu tumbuhnya di mana? Ukurannya berapa maksimum, ya kan? Bisa hidup berapa hari? Nah, semua itu deskriptif, nggak perlu pengujian, ya. Oke. Dalam pengujian hipotesis statistik ada terminologi yang namanya hipotesis nol dan hipotesis tandingan. Hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang kita pelajari. Ya, kita pelajari. Umumnya menggunakan bentuk sederhana, umumnya. Ini terutama untuk statistik parametrik. Nah, non parametrik itu bentuknya majemuk. Ya. Jadi kalau nggak sederhana, hipotesis itu majemuk. Hipotesis dikatakan sederhana kalau hanya memiliki satu nilai. Satu nilai itu begini. Kalau bahasa umumnya menggunakan istilah sama dengan, menggunakan istilah adalah, itu sederhana. Misalnya, rata-ratanya 160. Berarti kan rata-rata sama dengan 160. Kan sama dengan, berarti hanya satu nilai. Itu sederhana. Tapi kalau misalnya tidak sederhana, itu majemuk. Misalnya, rata-ratanya kurang dari 160. Nah, kurang dari 160 itu banyak sekali, bisa 150, 120 dan sebagainya, itu majemuk, ya.
Nah, jadi ada hipotesis nol yang umumnya bentuknya sederhana, bukan berarti majemuk nggak boleh dong, boleh ya. Sedangkan alternatif hipotesis itu merupakan ingkaran dari hipotesis nol, ingkaran ya. Walaupun di situ saya tulis konklusi yang dicapai jika hipotesis nol ditolak. Saya menggunakan istilah ingkaran. Ini bentuk umum, bentuk terminologi secara umum. Jadi misalnya gini, rata-rata misalnya ada 5 populasi. Kalau hipotesis nol mengatakan semua populasi memiliki rata-rata yang sama. Berarti rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2, sama dengan dan seterusnya sama dengan rata-rata populasi yang kelima. Semuanya dihubungkan dengan sama dengan satu kemungkinan nilai. Sama dengan kan? Tapi kalau hipotesis tandingannya tidak benar bahwa, kan gitu kan? Kan ingkaran. Tidak benar bahwa semua rata-rata populasi sama. Tidak benar bahwa semua rata-rata populasi sama. Itu ingkaran. Yang bisa diartikan bahwa setidaknya ada sepasang rata-rata yang tidak sama. Bisa jadi yang tidak sama itu antara 1 dan 2. Sedang yang lain sama. Bisa jadi yang tidak sama itu 1 dan 5. Yang lain sama. Bisa jadi semuanya berbeda semua. Ya kan? Bisa jadi. Nah gitu. Itu makanya saya gunakan istilah ingkaran dari hipotesis nol. Jadi hipotesis tandingan itu merupakan ingkaran dari hipotesis nol. Jadi tidak benar bahwa apa yang disebutkan di hipotesis nol itu. Oke. Nah, jadi suatu uji hipotesis itu merupakan aturan yang memungkinkan seseorang membuat kesimpulan apakah hipotesis nol itu harus diterima atau harus ditolak. Berdasarkan data, sampel yang diolah menjadi nilai pengamatan statistik uji. Ya, itu uji hipotesis. Jadi kalau uji hipotesis itu pasti tolak hipotesis nol jika, gitu ya. Biasanya menggunakan aturan penolakan. Bukan berarti terima hipotesis nol jika nggak boleh salah satu. Tapi yang umum menggunakan istilah tolak hipotesis nol jika. Ya. Daerah kritis. Nah, dalam pengujian hipotesis kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan daerah kritis. Kritis dalam hal ini diartikan sebagai menolak hipotesis nol. Jadi daerah kritis itu merupakan anak gugus atau himpunan bagian, ya, yang mana nilai statistik ujinya mengakibatkan hipotesis nol itu ditolak. Ya. Kalau nilai statistik uji itu berada di situ, berada di daerah kritis itu, menghasilkan penolakan hipotesis nol. Itu daerah kritis. Daerah kritis itu himpunan semua bilangan yang mungkin. Ya, sedemikian rupa sehingga hipotesis nol ditolak. Gitu. Sedangkan nilai kritis itu batas penolakan hipotesis nol. Bisa nilainya itu paling kecil dari daerah kritis itu atau paling besar dari daerah kritis itu, tergantung daerahnya. Kalau daerah kritisnya itu lebih kecil dari nilai tertentu, maka yang terbesarnya itu daerah titik kritisnya. Tapi kalau daerah kritisnya lebih besar dari, tadi kalau lebih kecil dari, kalau lebih besar dari berarti yang terkecilnya. Itu titik kritisnya, batasnya. Oke, sekarang ada kesalahan tipe 1, tipe 2. Kesalahan tipe 1 itu menolak hipotesis nol yang benar. Kesalahan tipe 2 itu menerima hipotesis nol yang salah. Salah kok diterima, salah. Ya, benar kok ditolak, salah juga. Kesalahan tipe 1, ini kesalahan tipe 2. Menolak hipotesis nol padahal benar, itu satu.
kesalahan 1, kesalahan 2, menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 salah. Oke ya. Nah, alfa atau alfa dalam kurung theta, ini alfa saja boleh, alfa itu peluangnya, peluang melakukan kesalahan tipe 1. Sedangkan peluang melakukan kesalahan tipe 2 disebut beta. Jadi alfa-alfa taraf uji pengujian itu adalah peluang melakukan kesalahan tipe 1. Ya. Kalau beta, peluang melakukan kesalahan tipe 2. Oke. Nah, kemudian ada terminologi yang disebut dengan size of the test, ukuran uji. Nah, ukuran uji itu, ya, nilai batas terkecil dari alfa untuk semua kemungkinan theta ini. Ya. Oke. Kemudian, ini taraf nyata pengujian ya. Ini kebetulan lupa saya tanda merahin. Nilai nominal yang telah dipilih terlebih dahulu sebagai batas bagi alfa. Biasanya taraf nyata pengujiannya berapa? 5%. Taraf pengujiannya berapa? 1%. Kalau ditanya 5%, 1% itu apa? Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Menolak hipotesis 0 yang benar. Ya. Jadi kalau 5%, dari 100 kemungkinan kita diberikan pengambilan keputusan, ya, kita dibolehkan salah 5, paling banyak. Nah, itu yang disebut dengan alfa 5%. Kalau 1% ya dari 100 pengambilan keputusan, paling banyak kita hanya dibolehkan melakukan 1 kesalahan. Artinya semakin kecil alfanya, semakin bagus. Kalau ditanya lagi, kalian sebagai orang statistik bisa jadi nanti akan ditanya tuh, kenapa 5% dan 1%? Itu yang lazim. Ya, jawablah begitu, itu yang lazimnya begitu. Untuk ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Ingat ya, yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Kalau yang ada kaitannya dengan nyawa manusia, alfanya harus jauh lebih kecil. Mungkin bukan 1/100, tapi 1/10.000. Jadi dari 10.000 pengambilan keputusan, 1 salah. Jadi kalau kalian nyoba obat, itu ya, jangan pakai 1% dalam pengujian obat, bahaya kalau obatnya itu untuk manusia. Makanya sebetulnya tidak ada eksperimental design yang objeknya kalau kaitannya dengan obat itu yang objeknya manusia. Makanya ada mata kuliah statistik yang berkaitan dengan itu, yaitu tindakan klinis. Statistik tindakan klinis, clinical trial, sebagai pengganti dari rancangan percobaan. Kalau yang diuji coba itu unit percobaannya hewan masih bisa, tumbuhan masih bisa. Oke, kuasa uji. Nah, kalau beta itu hipotesis 0 salah, kemudian kita terima, ya kan? Salah itu mestinya ditolak kan? Salah itu mestinya ditolak. Nah, kuasa uji itu menolak hipotesis 0 yang salah. Jadi peluang menolak hipotesis 0 yang salah itu kuasa uji. Benar ini. Jadi kalau ini biasanya jarang diajarkan untuk materi statistik di luar prodi-prodi statistik. Ini untuk membandingkan. Kalau kita mempunyai 2 alat uji, ya 2 alat uji ini, yang mana yang lebih bagus? Oke. Katakanlah alat ujinya namanya A dan B. Nah, asalkan kita gunakan taraf nyata yang sama-sama 5%, sama-sama 1%, yang kita bandingkan ini. Semakin besar peluang ini, semakin kuasa, semakin powerful, ya, semakin powerful tesnya, semakin bagus ujinya. Nah, itu makanya ini hanya digunakan untuk membandingkan 2 alat uji. Ya. Nah, aspek rancangan percobaan, ya ini yang pertama tadi, yang berkaitan dengan lapangan. Lapangan itu kondisi satuan percobaan. Kondisi satuan percobaan itu harus sehomogen mungkin. Kalau sehomogen mungkin, kita punya yang namanya rancangan acak lengkap. Ya, rancangan acak lengkap. Misalnya kita melakukan percobaan di satu lokasi saja. Yang kondisi lokasinya itu, kondisi satuan percobaannya itu semuanya homogen. Kalau tidak bisa homogen, dan homogennya satuan percobaan itu hanya dalam petak-petak, hanya dalam blok-blok tertentu, ya, maka kita melakukan
punya rancangan lapangannya namanya acak kelompok. Nah, sedangkan kalau kelompok itu bisa diartikan sebagai randomisasi atau kelompok satu arah, ya. Satu arah ini kalau dua arah itu persegi Latin, ya. Artinya misalnya di sebuah hamparan yang agak luas, ya, tanahnya agak miring. Dari utara ke selatan, semakin subur, dan dari timur ke barat juga semakin subur. Maka wilayah yang paling subur tentunya di yang paling barat dan paling selatan, kan begitu. Di barat daya misalnya, gitu. Sedangkan di timur laut paling kurang subur. Nah itu kita harus perhatikan, itu rancangan lapangannya namanya persegi Latin. Nanti akan kita bahas sendiri. Kemudian ditentukan juga oleh bagaimana perlakuan itu di acak, bagaimana perlakuan itu diberikan kesatuan percobaan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan aspek-aspek rancangan percobaan. Jadi rancangan lapangannya seperti apa, rancangan perlakuannya seperti apa. Siapa tahu yang ketiga itu, ya rancangan perlakuan itu bisa aja dia apakah faktorial, apakah misalnya faktornya itu pemupukan dan varietas, atau mungkin pemupukan varietas dan apalagi gitu ya. Nah, itu faktorial, atau apa mungkin strukturnya gradien, pemupukan saja misalnya. Pemupukan saja, tapi misalnya konsentrasinya berbeda-beda. Atau ada struktur kelompok misalnya. Oke, perlakuannya pemupukan, pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cairnya mempunyai bahan aktif atau tidak, pupuk padatnya bahan aktif atau tidak. Nah ini artinya perlakuannya strukturnya kelompok. Ya. Kemudian, rancangan penarikan contohnya, apakah satuan percobaan itu diamati lebih dari satu kali atau sekali saja. Ya. Nah, yang umum cuma dua yang atas ini, dan ini menentukan bentuk model dan analisis ya, termasuk analisis pasca ANOVA. Ya, nanti. Kemudian ada pengaruh tetap dan pengaruh acak. Ini tetap itu artinya kita hanya mempelajari unit-unit atau bagian-bagian yang kita mempelajari itu digunakan untuk menyimpulkan dari populasi yang kita pakai itu saja. Tapi kalau misalnya apa yang kita pakai itu untuk generalisasi, misalnya kita menggunakan pada awalnya misalnya kita tahu bahwa varietas unggul tahan parang itu misalnya ada 25 varietas misalnya. Kita hanya mengambil 5 darinya saja untuk mengeneralisasi semuanya, maka kita berhadapan dengan model atau perlakuan yang sifatnya random. Ya. Nah, kalau kita pelajari hanya varietas A, B, C, D, E saja, kita tidak membuat generalisasi selain A, B, C, D, E, nah itu tetap. Oleh karenanya, modelnya juga bisa tergantung komponennya, apakah perlakuannya semuanya tetap, apakah semuanya acak, atau kombinasi, sebagian perlakuan, sebagian faktor itu tetap, sebagian yang lainnya acak. Kita punya model campuran. Ya. Nah, ada beberapa uji yang penting, yaitu uji normalitas dan kemungkinan ragam. Ini harus dilakukan, apalagi kalau jumlah sampelnya itu tidak banyak. Ya. Jadi uji normalitas dan uji kemungkinan ragam ini penting. Ada beberapa nama uji normalitas ya. Ini karena saya hanya menyebutkan saja karena beberapa materi ini itu ada di mata kuliah lain di dalam statistika non parametrik misalnya. Daily force ini ada di non parametrik, QQ plot, Q itu kuartil, Q itu kuantil plot ya. Jadi menggunakan gambar. Kemudian ada Jarque-Bera itu menggunakan kemiringan dan kelancipan, ukuran kemiringan dan kelancipan dari data itu. Kemudian uji Shapiro-Wilk, ya, uji D'Agostino, uji Anderson-Darling. Ini beberapa uji normalitas statistik yang kita gunakan adalah untuk uji variabel yang univariat ya, univariat variabel tunggal. Sedang untuk kemungkinan ragam,
kemungkinan ragam itu ada dua yang penting, ada Hartley dan Bartlett. Jadi mungkin di lain waktu akan saya berikan ilustrasi bagaimana uji Hartley, uji Bartlett, dan beberapa uji normalitas yang pokok. Ya. Nah, bagaimana apabila data itu tidak normal, apabila data itu tidak homogen dan sebagainya? Nah, perlu dilakukan apa yang disebut dengan transformasi data. Ya, datanya ditransformasi dengan tujuannya apa? Tujuannya agar asumsi normalitas ataupun asumsi kehomogenan ragam itu tercapai. Ya, ada beberapa yang utama. Sebetulnya ini bagian dari bentuk-bentuk khusus dari Box-Cox ya, dari Box-Cox transformation. Jadi ada namanya transformasi logaritma. Ini apabila kita punya, jadi kita lihat bagaimana hubungan antara simpangan baku dengan rataannya. Kalau antara simpangan baku dan rataannya kita regresikan dan dia linear signifikan, maka itu ada kecenderungan bahwa datanya harus ditransformasi dengan transformasi logaritma. Atau pengaruh-pengaruhnya sifatnya multiplikatif. Jadi bahwa apa yang kita amati merupakan rata-rata kali pengaruh, kali error gitu. Jadi dia harus logaritma. Oke. Nah, biasanya kondisi seperti ini dijumpai dalam data yang memiliki jangkauan yang amat luas. Jangkauan yang amat luas itu artinya datanya ada yang kecil sekali, 1 digit gitu ya. Ada yang datanya 1 digit itu 1 angka, 8, 7, 6 gitu ya. Pakai koma boleh ya. Satunya lagi ada ratusan ribuan atau mungkin satunya lagi malah bahkan puluhan ribu. Nah, oleh karenanya data-data seperti itu ada tendensi bahwa mereka tidak memenuhi asumsi dan perlu dilogaritmakan dulu ya. Ada juga transformasi yang punya nama itu akar kuadrat. Nah, ini biasanya kalau misalnya proporsi munculnya peristiwa itu sangat kecil ya, atau datanya mengikuti distribusi yang Poisson. Distribusi Poisson tahu kan? Kalau rata-ratanya dan variannya sama. Jadi lihat aja nanti, kalau kita punya data, ukur rata-ratanya 70, ukur variannya 74. Beda berarti di sini. Ada kemungkinan data ini berdistribusi Poisson, gitu kan? Nah, kalau datanya berdistribusi Poisson, perlu diakarkan sebelum dianalisis. Jadi data yang merupakan presentasi antara 0% dan 30%, atau antara 70% dan 100%, itu juga perlu diakarkan. Ya. Oke, nah transformasi yang lain itu Arc-Sinus. Ini cocok digunakan di data dalam bentuk proporsi. Ya. Nah, ini juga proporsi nih yang kedua, akar kuadrat ini proporsi juga. Nah, bagaimana? Oke, apakah semua data harus ditransformasi? Kita lihat. Tidak semua data persentase maksudnya ya, perlu ditransformasi. Ya. Aturannya bagaimana? Oke, kita lihat. Data persentase di antara 30% dan 70% tidak perlu transformasi. Jadi kalau kita punya data, misalnya banyaknya larva yang mati setelah disemprot insektisida misalnya. Nah, kalau setiap satuan percobaan itu misalnya dari 100 larva, ternyata setelah disemprot itu yang mati misalnya 60, yang mati 35. Nah, itu kan persentasenya di antara 30-70, maka datanya tidak perlu ditransformasi. Kalau datanya di antara 0 dan 30 atau 70 dan 100, ya, jadi di luar 30-70, transformasinya akar. Ya. Tetapi kalau tidak mengikuti aturan 1 dan 2, transformasinya Arc-Sinus. Ya. Oke. Dan yang terakhir ini. Ini penting, aturan pengisian di harapan kuadrat tengah pada model rancangan seimbang. Ingat ya, model rancangan seimbang. Seimbang itu balance. Ulangannya sama, itu artinya seimbang. Ini tahapan-tahapan yang tulis variabel dan sebagainya nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan berikan ilustrasi dalam bentuk Excel-nya. Oke. Saya close dulu, saya larikan dulu, masih ada 10 menit. Ya. Saya lari ke Excel dulu, ini baru saya share.
Excel. Ya, oke. Nah, ini perhatikan dulu ya. Ini percobaannya menggunakan dua faktor A dan B. Ada interaksi A, B. Nah, di sini di sheet ini saya beri nama A-nya, faktor A-nya pengaruhnya fix. Faktor B-nya pengaruhnya fix, ya. Jadi A itu indeksnya I, B indeksnya J, AB IJ ya. Kemudian beberapa menggunakan IJK. Tapi karena K itu diberikan dalam IJ, makanya kita bisa menuliskannya K dalam IJ gitu ya. Nah, pertama ditulis begini. Kalau AB fix, maka di bawah di kolom A dan di kolom B ini kita tulis F. Karena ini ulangan itu random. Ulangan itu sifatnya random, dimanapun ulangan itu random ya. Kita tulis R di sini. Jadi indeks I dari 1 sampai A, indeks J dari 1 sampai B, indeks K di antara 1 sampai R. Pertama tulislah begini dulu. Langkah berikutnya, ya, ini isikan, ini kan untuk I ya, untuk I. Selain I, isikan berapa nilai, berapa banyak ulangan itu. Ini B, kan J dari 1 sampai B. Ini K dari 1 sampai R, ini BR. Ya. Oke, itu untuk A. Untuk B, BJ ya. Selain J, isikan. Ini ada A, ini ada R. Oke? Oke, selain IJ, selain kolom IJ, halo? Ya, selain kolom IJ, berarti kolom K saja ya. Ini yang diisi R. Oke ya? Nah, langkah ke bawah. Bawah ya. Di sini kemudian untuk untuk KIJ ini, untuk yang bawah ini ya, KIJ ini ya. Ini isikan di sini IJ ya. Satu-satu, ya, satu-satu. Tadi kalau apa namanya di PowerPoint tadi, ya. Untuk setiap baris yang ada dalam model tulis dalam pemangatan. Untuk subscript yang berada dalam tanda kurung tuliskan angka 1 di bawah kolom subscript yang juga ada pada tanda kurung, ya. Jadi kok hilang? Nih. Halo? Ini mana nih? Oke ya? Nah ini, isikan pada tanda kurung IJ. IJ, satu-satu IJ ini ya. Nah bawahnya begini. Kemudian sisanya yang kosong tadi, isikan di bawah, kalau fix isikan 0. Ini fix isikan 0. R random isikan 1. Jadi di sini diisi 0, 0, 0, 0, di sini 1 ya. Oke. Jadi jadilah kolom ini ya. Kemudian ini saya tambahkan nih di sini ya. Tambahkan karena ada 4 komponen. Ada 4 komponen. Yang pertama ini epsilon atau error ini sifatnya random. Kalau random menggunakan sigma kuadrat. Kalau A fix, B fix, AB juga fix. Kalau fix menggunakan tau atau V boleh, ya. Nah, sekarang cara mengisinya di sini. Oke. Yang pertama, ini K ya, K. K dari bawah ya. Ini kolom K ditutup, merah itu maksudnya saya nutup. Kalau ini ditutup, ya, merahnya ditutup, maka kalikan dari paling bawah. 1 kali 1. 1 kan? 1 kali 1, 1. Ya. Sudah, karena di atas ini tidak ada K. Tidak ada K indeksnya. Oke. Kemudian bawahnya. Yang kita tutup adalah IJ. Kolom I, kolom J. Ya. Yang paling bawah, ini kan ada IJ nih. Yang paling bawah, baris paling bawah ada IJ. Jadi ada 1. Ini 1.
Kan nggak ada pengalinya, ya satu ditulis saja begitu. Kemudian ada IJ lagi, R ya. R ditulisnya di bawah sini. Di bawah pengaruh AB. Ini di bawah pengaruh epsilon, pengaruh error ya. Oke. Oke, ke bawah. Ke bawah di sini. Di sini kita mau menutup J ya, J ditutup ya. J ditutup. Baris paling bawah, kedua dari bawah, ketiga dari bawah, semua ada J. Semua ada J. Jadi ini kita kalikan 1 kali 1, 1 ya. 1. 1 kali 1, 1 ya. Kemudian R kali 0, 0. Ini 0, enggak saya tulis ya. Kemudian A kali R, AR ya. Oke? Nah, sekarang yang di atasnya enggak, di atasnya ini I, enggak ada J-nya. Nah, sekarang yang paling bawah. Yang paling bawah ingat kita menutup kolom I ya, kolom I. Baris kedua enggak ada I, ini J ya, ini IJ ada, ini IJ ada. Jadi 1 kali 1, 1 ya. R kali 0, 0. R kali 0, 0. B kali R, BR ya. Nah, jadi begini. Nilai harapan kuadrat tengah. Nilai harapan kuadrat tengahnya ini adalah sigma kuadrat. Di sini untuk AB, untuk interaksi AB, sigma kuadrat plus R kali tau AB. Untuk BJ, sigma kuadrat plus AR kali tau B. Untuk A, ini sigma kuadrat plus BR kali tau A. Ya. Nah, gitu. Nah, ini dengan cara seperti itu, nanti kalian bisa verifikasi kalau A-nya random, kalau A-nya random, B-nya random. Jadi komponennya beda gitu loh. A-nya fix, B-nya random ya. A-nya random, B-nya fix. Dengan mengikuti aturan bagian terakhir dari apa yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Izin tanya, Prof. Ya. Itu maksud dari Excel A fix, B-nya fix itu gimana ya, Prof? Oke, sebentar ya. Yang Excel ya? Iya, Prof. Oke. Oke. Yang mana yang tanya? Maksud dari A-nya fix terus B fix itu gimana, Prof, maksudnya? Oh, begini. Andaikan kita melakukan penelitian dengan 2 faktor. Faktor pertama namanya A. Ya. A itu misalnya varietas. Varietasnya yang dipakai, misalnya A kecil ini 3 ya. Varietas namanya A, varietas B, varietas C. Dan kita tidak membicarakan varietas lain selain varietas A, B, C. Kan bisa aja varietas itu ada D, varietas E, varietas F, dan sebagainya ya. Jadi kita hanya mempelajari apa yang kita pelajari di penelitian itu. Apa yang kita teliti. Itu disebut pengaruhnya fix. Ya. Pengaruh dikatakan random misalnya begini. Kalau kita mengambil taraf-taraf perlakuan itu dari sekelompok, dari himpunan taraf-taraf yang mungkin ada. Andaikan, misalnya tadi saya berikan ilustrasi ya, misalnya bahwa varietas unggul tahan pereng itu ada namanya dari A sampai Z. Dari A sampai Z itu kita acak. Misalnya dapatlah varietas G, varietas K, varietas C, varietas M, varietas O misalnya. Nah, kelima varietas ini digunakan untuk generasi seluruh varietas. Maka kita menggunakan bukan rata-rata tapi varian. Maka pengaruh varietas ini disebut random. Paham ya? Jadi fix dan randomnya itu nanti tolong dibaca ulang pengertian di bagian-bagian akhir dari PowerPoint yang saya tadi. Nanti saya share PowerPoint-nya. Oke? Baik, Prof. Baik, Prof. Jadi
fix dan randomnya di sini itu nanti dibaca ulang. Dan nanti akan dalam kasus lain nanti akan saya ulang lagi kalau sudah sampai ke sana. Oke ya? Baik, Prof. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, nyalakan loncengnya, nyalakan kameranya dulu, ya. Nyalakan kameranya, ini ada 29, ada 30 dengan saya, 29. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih ya, pas jam 9.40. Oke, nanti videonya saya share, materinya juga saya share. Oke ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof.